Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Anak-anakku semua, kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita di pembelajaran jarak jauh ini, di pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah KNO-an dari kelas 8A sampai dengan G, ya, semua kelas 8. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang paham-paham yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anak semuanya, kita harus tahu agar kita tidak terjerumus ikut-ikutan paham-paham yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham yang kita ikuti, paham yang diikuti oleh para pendahulu kita, yang kita harus yakin yang keilmuannya betul-betul nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham yang bertentangan dengan aswaja antara lain ini paham Wahabi. Paham Wahabi ini muncul pada abad ke-18 di Arab Saudi. Dulu anak-anak, Makkah dan Madinah itu masih dikuasai oleh penguasa Bani Fatimiyah, penguasa yang masih Raja Al-Husain, Raja Husain, keturunan dari Sayyidina Husain. Raja Husain ini pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita, akan tetapi berhasil digulingkan oleh pemberontakan dari kepala suku Najd, As-Saud, Abdul Aziz As-Saud. Ya, ini sehingga yang berkuasa setelahnya itu adalah paham Wahabi, singkatnya begitu. Paham Wahabi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali An-Najdi di daerah Najd, di sana. Besok kalau kita bisa ke Mekah, ke Arab, bisa berkunjung di tahu ilmu tempatnya ini. Yang ketiga, paham Wahabi sering disebut dengan Wahabiyah atau Salafi Wahabi. Sekarang ini Salafi Wahabi. Mereka itu kenapa istilah Salafi? Mereka menggembur-gemburkan mengikuti salafus soleh, katanya begitu. Salaf itu artinya pendahulu yang soleh-soleh, untuk menutupi kekurangan mereka. Nih. Kemudian yang keempat, paham Wahabi guna meluluskan dakwahnya merangkul penguasa saat itu, yakni Raja Arab Saudi Hijaz, itu Muhammad bin Saud. Saudi itu kan berkata dari kata As-Saudiyah, Al-Arabiyah As-Saudiyah gitu. Yang kelima, dengan berkembangnya paham Wahabi di tanah Hijaz, timbul kekhawatiran dari ulama Indonesia terkait dengan ruang bagi mazhab lain yang tidak akan bisa berkembang. Di Arab Saudi itu paham-paham yang kita ikuti, yang dulunya juga mestinya diikuti oleh mazhab mereka. Soalnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri kalau ditanya apa mazhab Anda, mazhab saya mazhab Ahmad bin Hambal. Itu meskipun dalam kenyataannya banyak yang tidak mengikuti, malah angkat bahkan membasmi
dari 4 madhab yang kita ikuti ini. Bahkan di paham Ahlussunnah yang di sana berat di sana itu betul-betul karena diserang oleh penguasa, pasukannya banyak, orangnya banyak, apalagi kebanyakan itu orang kalau sudah ternyata mengikuti yang diikuti tidak punya apa-apa, ya milih yang kaya, yang berkuasa gitu, bisa bertingkah sesuka hati. Ini kemudian yang keenam, dengan adanya paham Wahabi dibentuklah komite Hijaz oleh para kiai. Ini untuk menghadapi, menyelamatkan kita semua, para ulama mensikapi paham Wahabi ini. Zaman dulu Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU itu Wahabi masih di sana. Tapi sekarang udah banyak paham, berkembang dengan atas namanya macam-macam organisasinya. Yang dalamnya sebetulnya adalah intinya paham Wahabi. Yang ketujuh, kemudian sebagai embrio atau sebab awal terbentuknya Nahdlatul Ulama. Oh ini ya. Paham Wahabi masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang yang belajar di Arab Saudi. Sekitar tahun 80-an. Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan beasiswa untuk para santri. Nah, santri itu nih sampai disekolahkan di Arab kan harus pinter neng omah. Tapi apa yang terjadi setelah sampai di sana? Dicuci otak, dicukupi kebutuhannya, diberi kitab yang baru, pemahaman yang baru, hampir 90% para santri ini pulang mengganti aliran faham-faham Wahabi. Karena ternyata setelah diselidiki selama ini, banyak ulama yang didatangkan dari Arab ke Indonesia tidak berhasil. Mereka orang-orang Jawa, orang Indonesia lebih mengikuti tokoh-tokoh yang di Indonesia sendiri ini. Akan tetapi setelah mereka tahu santri-santri ini dapat beasiswa, dicukupi kebutuhannya, pulang dengan membawa paham Wahabi. Nah, ini untungnya para kiai ini sudah berusaha keras dengan jamaah Nahdlatul Ulamanya, ini bisa membentengi biaya yang sana luar biasa, duitnya akeh. Sedangkan orang-orang Ahlussunnah ini betul-betul berjuang ikuti ala malaikat, tidak ada apa-apanya yang diharapkan besok di akhirat. Nah ini sekarang ciri-ciri karakter paham Wahabi. Entah apapun namanya, tidak harus namanya Wahabi kadang. Ciri-cirinya yang pertama, mengedepankan dalil nakli daripada dalil akli. Dalil nakli itu apa, Cah? Dalil nakli itu dalil Al-Quran dan hadis. Itu nakli. Kalau akli itu argumentasi akal. Dikit-dikit kalau ada orang ini, gimana hadisnya ini? Hadisnya apa? Ayatnya apa? Nah, ini salah satu cirinya itu. Dalil aklinya tidak dipakai. Akli. Kemudian yang kedua, mengingkari atau tidak mengakui adanya ijma serta menolak qiyas. Ini tidak mengakui adanya ijma serta menolak qiyas. Dalam kitab-kitab fikih, kitab hadis itu kan ada ijma ulama. Setelah ada permasalahan, ahli fikih berkumpul dengan ahli fikih, ahli tauhid dengan ahli tauhid, memahami masalah ini, oh mereka sepakat ini,
hukum yang bisa kita ambil, karena di dalam Al-Quran tidak dituliskan dengan secara jelas. Mereka tidak mau, tidak mengakui adanya ijma. Yang diakui bahwa hukum Islam itu ya Al-Quran dan Al-Hadis itu saja. Apalagi kias, tidak mau sama sekali. Kalau tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, berarti ya sudah itu hukumnya. Bahkan termasuk ini ada yang menganggap makan cecak, makan apa namanya itu tidak ada, karena dalam Al-Quran ya hanya hurimat alaikumul maitatu waddama wal hamal khinzir. Cecak kan gak ono sih, hurimat. Kalau kita orang Ahlus Sunnah, orang KNO, tidak harus menggunakan kata-kata hurimat, diharamkan. Karena hukum itu kan ada yang secara jelas disebutkan, ada yang haramnya itu perlu pemahaman yang dalam. Sehingga para ulama sepakat, oh ini ternyata tidak diperbolehkan. Sehingga mereka menganggap di Arab itu madhab-madhab dihancurkan. Orang yang mengikuti madhab 4 itu disingkir-singkirkan, dibantai para ulama yang banyak. Salah satu misalnya kitab namanya kitab Dalailul Khairat miliknya Imam Jazuli, dicacah gitu tadi, pecah-pecah, disebar-sebarkan. Yang mengamalkan itu tidak hanya dihukum, bisa dibunuh. Kenapa? Karena mereka berpendapat, ayo kita kembali Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran yang tidak ada berarti jangan dilakukan. Nah ini kan repot ini. Kita mau makan bakso nggak jadi nanti. Kenapa bakso bisa halal? Karena ada kias. Dikiaskan dengan hukum makanan yang ada. Dasarnya dari dasar yang halal, sehingga dihukumi halal gitu. Kalau nggak ada ya kita makannya kurma nanti. Watini wa zaitun gitu. Buah tin, buah zaitun. Nah ini kita mau makan bakwan nggak berani, karena dalam Al-Quran nggak ada, hadis juga nggak ada. Mau Nabi Muhammad makannya kurma. Ciri yang ketiga, tidak memperbolehkan taklid atau mengikuti tanpa berdasar para ulama. Tidak boleh taklid. Kalau ada yang bersikukuh di jalanan itu menyampaikan hadis, Quran, tidak boleh ikut-ikutan, harus tahu sendiri. Kalau kita orang Ahlus Sunnah ini boleh, masih boleh. Ya, tetap dengan kita belajar yang rajin, ya kita memantau hukumnya. Tapi menunggu pinter dulu ya, kita nggak bisa sholat nanti. Nganteni sholat, saiki sholat iku piye? Qur'ane piye? Sholat zuhur wektune ya apa? Sesuai dengan hadisnya mana? Qur'annya mana? Malah lho gak kober kerja kita ini. Taklid boleh. Dalam hal-hal fikih kan diperbolehkan, kecuali kalau tauhid tidak boleh. Kita harus yakin sendiri bahwa Islam yang benar. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, itu tidak boleh ikut-ikutan. Kalau dalam hal fikih ya tidak apa-apa, kita taklid dulu. Bahkan kita semua ini hampir semua taklid. Kita ini hampir semua taklid, tidak tahu dasar hukumnya yang asli, tidak tahu. Saya sendiri banyak belajar itu dari keterangannya para kiai, para ulama, atau mungkin kitab-kitab mereka. Ini kan taklid ini. Tapi kalau tahu dasarnya namanya itba, lumayan. Kalau Wahabi tidak boleh, pengakuannya tidak boleh. Tapi tidak bisa. Yang pinter kan imamnya, sing cuma menang dulu ini tidak ya hafal. Saya tidak percaya itu. Yang keempat, ini yang bahaya nih, mengkufurkan bagi yang mengikuti atau taklid kepada ulama mujtahidin. Nah, ini kalian belajar fikih, cari kitab di fikih itu di Arab Saudi sulit.
Kamu di Masjidil Haram yang kamu baca selain Al-Quran dan hadis dirampas sama polisi. Tidak boleh. Kalau yang mengikuti para ulama bermadhab, kita ini kan bermadhab dalam mengambil hukumnya, mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebagai pemimpin madhabnya, tapi penjabaran penggalan hukum masih dilanjutkan para ulama berikutnya. Kita sadar kita tidak tahu ilmunya, masih kurang, ya sudah kita ngikutin aja. Hukumnya haram, ya kita jangan makan atau kita harus kita hindari. Ini namanya ngikuti imam mujtahidin. Quran dah kita baru membacanya saja sudah perlu belajar yang sangat lama, belum artinya, tata bahasanya ini. Lah kalau cuma ngikuti Quran ternyata yang dibaca terjemahan Qurannya, ya nggak urus sekolah sampai tinggi-tinggi, SD bisa baca Al-Quran, lulus Iqra, bahasa Indonesia dibaca gitu saja nanti. Itu bisa, tapi pemahamannya kita nggak tahu. Ayat ini sudah dinasah dengan ayat yang berikutnya. Hukum ini dulunya boleh. Nah itu karena setelah sahabat Ali pas ngimami sholat itu pernah minum, mabuk kan gak barbar sholatnya. Nah, baru berikutnya bahwa khomer, arak dilarang. Lah kalau kita bacanya kalau yang ayat berikutnya, kan ini kan bertentangan dengan ayat yang menasah sebenarnya. Harus tahu nasah mansuh. Itu sulit kita ini. Belajar agama nggak seberapa. Ya pokoknya kita merasa orang yang nggak ngerti, kita ikutin aja para ulama yang betul-betul paham. Yang kelima, memvonis kafir orang yang bersumpah selain menyebut nama Allah. Ini kafir kalau kita ndak. Kalau bersumpah dengan nama Allah jelas kita sumpahnya dengan Allah. Tapi kalau ada yang dengan lafaz lain yang nggak sampai kafir, tapi mereka menganggap kafir, sehingga mudah mengkafirkan orang lain. Mengkafirkan orang lain bukan agama, bisa menganggap membunuh orang yang ahli ibadah jadi boleh karena menganggap yang ahli ibadah itu sudah tidak Islam lagi. Ini kan berbahaya. Yang keenam, menghukumi kafir kepada orang yang bermadhab bernadar untuk selain Allah. Nah, ini Wahabi takfiri. Wahabi yang aslinya dulu memang begitu. Menghukumi kafir orang yang bernadar untuk selain Allah. Nadar itu mewajibkan dirinya sendiri akan melakukan sesuatu, bernadar. Tapi bukan untuk jalan Allah. Itu mereka menganggap kafir. Yang ketujuh, melarang keras bertawasul kepada Allah melalui nabi, aulia dan orang soleh. Tidak boleh bertawasul. Tawasul itu membuat perantara. Ya minta ya langsung, ya Allah, saya minta ini. Gitu. Ya Allah, ampunilah saya. Kalau tawasul kan begini aja. Nih, tawasul itu ya Allah, dengan saya bertawasul dengan para walimu, kekasihmu, ya Allah, demi keagungan mereka, kabulkanlah hajat-hajat saya. Masa ini termasuk menyembah walinya? Kan tidak. Sama halnya kita ini mau ketemu Pak Presiden, dengan Allah jauh. Kita yang orang biasa, orang kamu tiba-tiba mau ke istana, ya, diusir sama petugas. Lain lagi kalau kita sudah kenal putranya, orang-orang dekatnya, kita masuk diterima. Ini tawasul. Sama halnya begini, kita ini dosanya banyak, kemudian kita minta didoakan oleh orang lain yang soleh. Doanya apa? Doanya sesuai hajat kita. Nah, cepat dikabulkan oleh Allah. Ini tawasul. Bahkan hadis Nabi sendiri diriwayatkan Ibnu Hibban, tawassalu bi wa ahli baiti ilallah fa innahu tawassalu bi wa ahli baiti ilallah fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Ini perintah Nabi.
bertawasullah kalian denganku tentang urusan Allah. Wa ahli baiti, boleh dengan keturunanku. Sebab dengan bertawasul dengan aku dan keturunanku, Allah tidak akan menolak. Ini kan jelas-jelas perintah Nabi sendiri. Seperti tawasulnya ada ini Nabi Musa di sejarah itu. Nabi Musa itu berdoa di saat terkepung oleh pasukan Fir'aun, mau menyeberang jalan. Beliau itu berdoa pada Allah, mantap, ya Allah, demi hak kekuasaanmu, demi hak dan keagungan Muhammad beserta keturunannya, jadikanlah laut ini jembatan, jadi jalan ya Allah. Dikabulkan oleh Allah. Itu berarti Nabi Musa bertawasul kepada Nabi Muhammad. Ya Allah Gusti jenengan kabulaken doaku lo, sebab barokahipun wong saleh niki. Nek ndelok kula ngono gak pantes. Cara gak dikabulno matuk-matuk wae. Sebab kekasih jenengan niki lho, kula dadi katut iso dikabulno. Itu tawasul. Orang-orang Wahabi, orang paham tidak memperbolehkan sama sekali. Kalau bertawasul dengan wali, dengan orang-orang soleh, bahkan bertawasul pada Nabi Muhammad saja tidak boleh. Kalau coba di hadis itu banyak yang mengatakan Nabi sendiri pernah bertawasul dengan kenabiannya, dengan demi hak kenabianmu diutusnya aku ya Allah. Itu kan berarti Nabi Muhammad bertawasul kepada kenabiannya. Atau ada orang dengan membaca Al-Quran, ya Allah, kabulkan dengan Al-Quran ini, kabulkanlah hajat saya. Bertawasul dengan amal soleh, yaitu dengan Al-Quran. Ini kebiasaan yang diamalkan oleh ulama sunnah, dan itu juga dianjurkan oleh Nabi sendiri. Orang Wahabi nggak boleh tawasul. Yang kedelapan, mengkafirkan orang Islam yang tidak sepaham dengan ajarannya. Nah ini banyak zaman dulu itu para ulama yang dibantai di saat awal-awal pendidikan kerajaan Arab Saudi. Salah satunya pengikut yang dibombardir, yang dihancurkan, disingkirkan adalah yang sampai sekarang masih keturunannya masih mukim di Makkah. Ada Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Abbas Al-Maliki. Diri sendiri di situ berani hidup di tengah-tengah kaum Wahabi, luar biasa. Mereka yang tidak sepaham dengan mereka menganggap selain mereka adalah kafir. Sehingga kalau sampai membunuh tidak apa-apa. Orang kafir dibunuh kan bukan dosa. Ini yang bahayanya di situ. Yang 9, menuduh pengikut aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah bukan sepaham Ahlus Sunnah, bukan sebagai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Asy'ariyah itu siapa? Paham Asy'ariyah itu para pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di bidang tauhid kayak kita ini. Termasuk juga Al-Maturidiyah. Siapa Maturidiyah? Para pengikut faham Imam Abu Mansur Al-Maturidi, pendiri faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ini diterima hampir seluruh lapisan dunia. Islam yang paling moderat, karena tidak milah-milah sahabat, ini tidak boleh diikuti. Seperti Syiah itu kan hanya Ali. Beda. Ini mereka menganggap faham Ahlus Sunnah, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini dianggap apa ini? Orang Asy'ariyah. Padahal yang diikuti mereka Imam Ibnu Taimiyah ini. Imam Ibnu Taimiyah sendiri di saat beliau akan meninggal dunia ternyata sudah taubat. Tubtu ilallah. Sekarang saya bertobat kepada Allah dan mengikuti paham Asy'ariyah. Itu Imam Ibnu Taimiyah. Kalau tidak percaya bisa dicari itu, diketik di Google itu ada taubatnya Imam Ibnu Taimiyah. Yang
apa yang dipegang orang-orang Wahabi itu. Imam Ibnu Taimiyah saja sebetulnya sudah nggak begitu. Kitab karangannya yang dulu ditaskeh sendiri, yang taskehannya itu tidak dimunculkan. Nah, yang 10 menganggap pelaku Ahlussunnah wal Jamaah sebagai pelaku bid'ah dolalah akan menghuni neraka. Nah, ini ono acara yasinan, tahlilan itu semua dianggapnya bid'ah dan bid'ahnya sesat. Berarti kalau sudah bid'ah sesat sebagai penghuni neraka. Sehingga mereka menganggap orang-orang yang tidak sepahamnya kafir gitu. Inilah ciri-ciri atau apapun nama fahamnya, sudah tidak menggunakan kata Wahabi, tapi model ala pikirannya seperti ini. Inilah ciri-ciri karakter faham Wahabi di Indonesia sudah banyak sebetulnya. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadikan keyakinan kita terhadap Ahlussunnah wal Jamaah semakin yakin. Kita mengikuti para ulama, khususnya Hadratus Syekh Bayi Hasyim Asy'ari. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga selamat dunia akhirat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.